Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Biar umat nggak tertipu. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa? Memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari suami istri berikut ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu Ke suami? ya. Akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu ya, maaf, saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Bung Rahmat, tadi istri Anda sudah cukup fair menurut saya, jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi, jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Sahabat muslim dimanapun berada, dua orang atau sepasang suami istri ini telah diberikan wawancara atau podcast dalam satu pertemuan yang mana intinya si istri ini telah dicabuli, ya, mengatakan dicabuli karena ini masih statusnya adalah istri orang lain. Si istri orang lain ini dicabuli oleh seorang Habib, pengakuannya demikian. Lantas si laki-laki ya jelas tidak terima. Ini adalah kasus besar. Untuk apa semacam ini perlu ditayangkan? Agar lebih memperkuat yang selama ini orang masih percaya Habaib itu keturunan Nabi, biar agak sedikit terbuka hatinya. Masa sih keturunan Rasulullah Muhammad yang agung, cucu baginda Nabi, mencabuli istri orang? Coba dipikir dengan logika akal sehat. Coba dipikir dengan logika akal sehat. Oh, ada seorang Habib cucu Nabi menghamili atau mencabuli istri orang lain. Saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin. Inilah yang menjadi pertanyaan para ulama. Kenapa tingkah mereka itu Masya Allah, kayaknya memang bukan cucu dari Rasulullah. Yang satunya ucapannya begini, ya Allah, maka bikin susah hidupnya. mulutnya kotor. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Yang satunya lagi mencabuli, yang satunya lagi merebut istri orang. Bukan hanya satu ini loh ya, masih banyak kasus yang lain. Jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korban. Banyaknya ini?
Ini perlu disuarakan untuk apa? Agar pribumi Indonesia yang selama ini sudah mabuk Habib itu mungkin sedikit terbuka. Masa sih cucu Rasulullah perbuatannya kayak gini, mencabuli istri orang? Biar terbuka semacam itu. Bukan berarti membuka aib, untuk menyadarkan keyakinan mereka yang masih mempunyai keyakinan bahwa habaib itu keturunan Nabi. Kalian telah salah, kecuali tidak ada hujah. Hujahnya apa? Secara kitab nasab tidak terverifikasi. Mau dibantah apa lagi? Tidak terverifikasi bagaimana? Di abad ke-4 sampai 9 nama Ubaidillah ini tidak ada. Yang ada cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain dari putra Ahmad bin Isa. Baru di abad 9 ke atas sampai sekarang, ini kitab yang dicetak oleh Ba'alwi menyatakan ada anak Ahmad bin Isa yang nomor 4. Mulai abad 9 itu dibuatnya. Saya kira logika akal sehat wajib kita menerima ini, baru kita buktikan. Semacam itu. Kalau kita menentang, harus bisa menjawab. Oh, ini ada kitab abad ke-4 sampai ke-9 yang menyebut tentang anak dari Ahmad bin Isa yang nomor 4, misalnya semacam itu, yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Itu harus dibuktikan. Dan lagi secara tes DNA, genetiknya itu berhaplogrup G dari kalangan habaib Ba'alwi secara internasional itu. Dan secara internasional habaib ini yang berhaplogrup G secara internasional berarti keturunan Yahudi Askenazi. Dan ini adalah fakta. Mau menghindar kemana kita dari permasalahan ini? Ini adalah ilmu pengetahuan dari Allah tentang genetika. Sehingga ilmu genetika ini dipelajari secara khusus di bangku-bangku kuliah di Indonesia, bahkan internasional. Kalau kita pada hari ini masih belum percaya tentang ilmu genetika, itu menunjukkan bahwa kita ini memang orang-orang yang terbelakang. Jangan hanya masalah kitab saja. Kita ini berhubungan dengan berbagai ragam umat muslim yang mereka itu adalah tercatat orang-orang yang berpendidikan. Sedangkan kita atau orang-orang yang selama ini masih membela habaib berpengetahuan di luar permasalahan genetika, seakan-akan genetika itu adalah salah. Ini justru ditertawakan. Jadi teruslah berkembang lebih baik. Kalau memang masalah genetika haplogrup G dari kalangan habaib ini tidak benar, kasih argumen. Oh, itu tidak benar, yang benar begini, semacam itu. Jangan lantas mengharapkan tes DNA. Ini kan menunjukkan kalau kita itu kolot namanya. Kolot dari sisi mana kekeliruannya? Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kembali ke kasus si suami istri yang istrinya ini, si istri dicabuli oleh seorang habib. Dan pengakuannya ini adalah sangat perlu kita sikapi, sehingga jangan sampai terjadi lagi kepada istri-istri pribumi yang lain, yang mana mereka itu akan dijadikan kurban oleh kelompok habaib yang mabuk perempuan. Saya kira ini rasional. Secara umum seperti seorang istri ini yang dicabuli ini memang orang awam. Kalau ditakut-takuti oleh habib, ya pasti ikut. Tidak dapat berkah, tidak dapat syafaat dan lain. Takut kalau orang awam. Makanya perlu kita semua memberikan penyadaran kepada pribumi Indonesia biar tidak dibodoh-bodohi oleh sebagian habaib atau oknum habaib yang tidak bertanggung jawab. Dan lebih baik lagi kalau Robitu Alawiyah itu segera memberikan tanggapan. Oh, ini bukan habib. Oh, ini habib, berarti harus begini, semacam itu. Tidak diam, melempem, tidak jelas. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini
bisa menjadi penyadaran bagi kita semua, terutama pribumi Indonesia, yang mana selama ini secara spiritual agama kita telah dijajah dengan iming-iming cucu Nabi. Padahal ini hanya doktrin agar kalian ikut di dalam kelompok mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.